Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gelas Kaleng. Kali ini kita lagi bertiga. Ada aku Fidra di sini. Aku perlu pakai nama Ya, cover nggak? Panjul ya. Ayo, ada siapa? Reza. Ada Reza di sini. Terus ada? Surya. Ya, mungkin kalian yang udah pernah dengar podcast kita sebelumnya, kita cuma berdua. Ada aku Fidra sama Bung Surya. Kali ini ada kedatangan Reza. Reza baru pulang kantor, kita nggak usah tanya ini jam berapa, biarkan dia bekerja sesuka hatinya. Oke, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya untuk di masa pandemi ini kan di awal-awal tuh ada yang ngomong, wah ini surga banget nih buat yang introvert, gitu kan, atau ini kekangan banget nih buat yang extrovert, gitu kan. Buat kalian yang nggak tahu apa itu extrovert, introvert atau apa itu bahasanya ekstraversi dan introversi, bisa di googling ya sambil dengar ini. Daripada kalian bosan dengerin ini ya sambil baca sambil googling apa itu extrovert dan introvert. Jadi tapi secara garis besarnya kalau menurut di Wikipedia, extrovert ini dia akan mendapatkan passionnya atau dia akan bersemangat kalau dia bersosialisasi, ketemu orang, berbicara gitu, itu extrovert. Pandangan penjelasan singkatnya, kalau introvert itu dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi dia kalau kayak lagi masa pandemi gini, stay at home gitu, dia lebih nyaman. Nah, dia lebih nyaman, lebih bisa berkreativitas gitu kan, lebih dia lah, sisi positif dia tuh lebih keluar ketika dia sendiri. Itu introvert. Sedangkan extrovert ketika dia sendiri dia mati gitu. Hilang kreativitasnya. Dia kayak terpenjara gitu rasanya. Apakah seperti itu? Nah, di sini ada 3 orang. Kita akan lihat kita akan coba bahas tentang extrovert dan introvert. Kita nggak bahas secara expert ya. Kita akan cuma ngebahas karena kita nggak ada salah satu dari kita yang psikolog di sini. Yang ada kita adalah pasien dari psikiater. Jadi kita akan bahas ya dari sudut pandang kita bertiga. Kita akan bahas itu. Mudah-mudahan teman-teman kita yang dengerin ini, rekan-rekan kita yang dengerin sini, atau siapapun pendengar yang dengan sangat kurang kerjaan yang ngedengerin podcast ini bisa mendapatkan sedikit ilmu, banyak kebosanan. Oke, langsung aja dari Reza nih. Reza aja. Dari Reza dulu ya. Reza, menurut Reza extrovert introvert itu apa sih? Dan ini binatang apa, makannya apa gitu kan, berkembang biaknya seperti apa gitu. Oke, Reza coba dari sudut pandang lo gimana? Ya kalau aku sendiri sih sebenarnya orang introvert ya. Kenapa? Ya memang dunia aku itu memang akan berkembang atau aku tuh lebih berguna tuh memang waktu aku lagi sendiri gitu. Jadi pada saat aku emang lagi di rumah, emang lagi tidak dalam keramaian itu memang ya merasa nyaman aja gitu. Lebih bisa produktif. Walaupun cuma Tapi main memang game. harus maksudnya gini. Enggak, itu ada yang bilang kemarin kan produktif sama dengan banyak waktu itu beda gitu kan. Oke. Cuman kalau dibilang bagi orang introvert main game itu tuh produktif. Main game itu produktif. Iya. Tapi kan nggak semua, maksudnya introvert ini kan nggak dia mesti waktu sendiri itu adalah emas gitu kan. Enggak, Ini kan memang termasuk salah satu kepribadian jadinya ya. tapi iya sih kayaknya. tapi gini, maksudnya memang dari beberapa teman yang ada teman-teman yang sama suka menyendiri, memang dunianya itu seperti itu gitu, introvert. Jadi memang orang introvert itu ya dia senangnya tuh nyendiri. Makanya aku tuh paling nggak senang kalau misalnya pergi ke pasar, pergi ke Keramaian, konser, gitu. keramaian. Makanya aku tuh nggak pernah aku tuh nggak pernah, kalau yang udah namanya konser tuh aku seumur hidup tuh nggak pernah nonton. Jadi introvert itu lebih suka sendiri, lebih produktif, terus tiba-tiba bunuh diri gitu. Sendiri dia bunuh diri gitu. Enggak gitu. Itu orang putus asa, depresi ya. Kalau yang sendiri tiba-tiba bunuh diri itu depresi namanya. Iya, karena emang aku ngerasain sendiri, karena ya introvert tuh dunianya memang kayak gitu. Karena memang kayak
pada saat aku bertemu dengan orang ekstrovert, ya contohnya istri aku aja. Ya, istri aku tuh orangnya ekstrovert gitu. Jadi pada saat aku bertemu dengan istri aku itu pasti bentrok Ada hal gitu. yang nggak cocok. Emang nggak cocok. Maksudnya dalam arti kata nggak cocok itu dalam tapi married ya? married. Ah, ya, berarti Kan cocok. istri. Iya, arti kata bukan arti kata nggak cocok dalam hubungan, tapi dalam berprinsip ya, prinsip dalam hal-hal tertentu. Oke. Misalnya kayak pada saat dia ngajak, ayolah kita ke pasar, ayolah kita main kemana gitu. Mungkin kalau nongkrong aku suka, tapi jangan nongkrongnya di tempat keramaian. Oke, Nah, di terus gunung. pada saat dia ngajak ke pasar, wah udah itu aku udah apa ya, aduh, cuman ya jangan mau lama-lama. mau ya ikutin karena kan istri kita menghargai gitu. Ya, kan. oke. Jadi sekarang gini, berarti kalau menurut Reza introvert itu dia akan lebih produktif ketika dia sendiri. Benar. Oke. Produktivitas dia itu bisa jadi nggak bernilai dong. Loh, siapa bilang nggak bernilai? Maksudnya Dia gini? dia sendiri membuat karya produktif dalam ya lebih produktif ketika saya sendiri. Siapa yang melihat karyanya? Oke, sebenarnya itu balik lagi ke apa namanya, seberapa produktif seorang introvert itu dengan kemampuan dia, dengan skill yang dia miliki. Oke. Ya, kalau misalnya kita ngomong introvert yang apa namanya, yang kerjanya cuma tidur, ya itu emang nggak produktif gitu kan. Tapi Oke. selama aku bergaul sama orang-orang introvert, itu mereka memang ada satu sisi yang benar-benar menonjol di diri mereka. Oh gitu. Itu yang menonjol itu dalam segi skill ya, kemampuan diri dia, inovatif diri dia itu ada gitu. Oke. Karena walaupun dengan contoh lah, misalnya setidak berharganya diri dia itu, dia bisa main game lah, anggap seorang introvert itu bisa apa, senangnya main game. Nyari duit dari game gitu maksudnya. Nah, dia bisa nyari duit dari game gitu. Oke. Terus kalau dari Bang Surya gimana? Ini kan kalau tadi kan Reza bilang introvert itu dia bisa produktif ketika dia sendiri, apapun itu dengan skill dia. Ya itu aku ngomong Ya. sesuai dengan aku ya, karena aku nah. orang introvert, jadi aku yang ngomongnya ya aku yang introvert itu Oke. ya seperti ini gitu. Ya berarti Zaki Reza Dan tuh- satu hal yang aku Nah, oke. ingatin, kalau orang introvert sama extrovert pasti selalu berantem. Karena mempertahankan argumen sendiri. Nah, itu dia. Oke. Itu udah jelas. Berarti sebenarnya ketika introvert itu kayak Reza ini kan dia video dan grafik desain ya, kerjanya garis besarnya itu. Jadi ketika sendiri bisa berkarya, karena memang kalau grafik desain, video editor nggak mungkin kerjanya di lapangan bola sambil lari-lari gitu kan. Jadi butuh sendiri. Nah, kayak Bang Surya sendiri kan juga pada saat bekerja kan cenderung sendiri juga. Iya. Cenderung sendiri ya, relatif semua pekerjaan diselesaikan sendiri. Paling kalau ada load besar, load banyak, baru manggil orang. Nah, itu kalau dari pekerjaan. Tapi kalau untuk bersosialisasi, no issue. Jadi gini, karena sekarang gini, kenapa seseorang tuh bisa melihat diri dia itu introvert atau extrovert dulu? Oke. Self judgment ya, jadi Iya. judge dirinya itu apa gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat, karena nggak semua orang itu kadang-kadang nggak fokus hanya pada introvert dia aja gitu. Dia bisa jadi antara keduanya nih. Bisa di satu sisi dia waktu dia lagi rame dia heboh gitu kan. Waktu dia sendiri dia produktif gitu. Oke. Jadi kalau kita bilang si siapalah si A ini dia tipenya ekstrovert gitu misalnya kan, itu kita lihat ketika dia lagi rame, Ya. Lagi dia bersosialisasi. bersosialisasi. Oke. Tapi padahal waktu luang dia sendiri itu pun lebih dia manfaatkan seperti Lebih itu, produktif. lebih produktif. Jadi sebenarnya kita lihat dulu nih ekstrovert sama introvert nih, dia ini bukan dari sisi produktif atau nggak produktifnya sekarang nih. Terus? Nah, sebenarnya dari sifat dia sendiri. Nah, karena kenapa? Seperti Fidra bilang awal tadi, kalau dia masa pandemi ini, bagi ekstrovert tuh boring banget gitu. Karena dalam jiwa dia itu berontak gitu, aku nggak bisa jumpa kawan ini, contoh lah. Tapi kalau si introvert ini, ketika masa pandemi ini, dia merasa nyaman, bukan produktif nih. Dia merasa nyaman aja nih, merasa Boleh, aku setuju. lebih enak sendiri nih, ya gitu.
Berarti Nah. nggak bisa disangkutin dengan produktivitas. Nah, seharusnya nggak bisa disangkutin sama produktivitas, tapi dari jiwa dia sendiri. Nah, kalau kita lihat dari jiwanya si A seperti tadi kita kasih contoh, anggap aja dia sekarang si A ini basic dia santri. Oke. Santri ya. Santri ini kadang-kadang dia lebih nyaman waktu sendiri. Kenapa? Karena waktu ketika dia bersendiri itu dia pikiran dia tuh lebih bagus. Ya. Artinya Kalau- lebih kalau- terkontrol. Kalau ngumpul kawannya banyak setan. Ya kan lagi rame-rame gitu kadang-kadang dia ceplos ngomongnya di kurang teratur gitu kan. Nah, ikut suasana jadi dia akan terkecimpung atau gimana. Nah, kalau si A tadi dia basicnya itu dari kita bilang keluarga orang kaya, Oke. ya kemungkinan dia akan jadi introvert juga Kenapa? Nah. Kenapa disangkut pautkan dengan dengan orang kaya gitu ya. Ah. Karena otomatis sosialisasi ini mempengaruhi daripada terbentuk tadi si A tadi si individu tadi. Nah, kayak si santri tadi, sosialisasinya di pesantren. Nah, ada ketika santri ini dia setelah dari pesantren ketemu orang di luar, tiba-tiba berubah dia jadi extrovert. Nah, dia terkekang nih waktu di pesantren nih. Dia nggak bisa sendiri misalnya tahajud lah, misalkan buat belajar sendiri gitu kan. Jika dia berubah suasana, dia jadi extrovert gitu. Oke. Nggak bisa dia sendiri. Nah, ketika basicnya jadi yang tadi orang kaya, kita lihat ke basic orang kaya nih, biasanya anak-anak orang kaya nih lebih istilahnya sosialisasinya terbatas daripada anak kampung. Membatasi diri. Membatasi diri. Oke. Jadi ketika dia sendiri ini dia bisa merasa nyaman. Nah, nggak berkemungkinan juga ketika dia berpindah suasana atau sosialisasi yang berpindah akan jadi ekstrovert. Nah, jadi kita apa nih yang kita harus lihat dari seseorang itu bisa kita kategorikan dia itu ekstrovert sama introvert. Oke. Jadi gini, aku pernah baca bukan baca sih, nonton channelnya si Analisa. Tahu. Channelnya Analisa itu di psikolog, ya. Jadi dia bilang sebenarnya orang ini bisa dia totally atau sepenuhnya introvert atau sepenuhnya extrovert, tapi bukan yang nggak mungkin kayak Mas Ria bilang tadi, Berubah gitu. bukan berubah. Jadi dia akan menjadi, dia punya sisi introvert, tapi persentase extrovertnya lebih besar. Oh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya introvert extrovert ini kalau menurutku sih kayak aku sepakat sama channelnya si Analisa itu. Ini kayak panjat sosial jadi pansos jadi pansos gini nih. Mohon maaf Mbak Analisa, kami menggunakan namanya karena ya memang kalau menurut saya Mbak Analisa ini panutan untuk ya ilmu-ilmu psikologi ini. Mbak Analisa ini panutan karena dia emang orangnya hebat nih. Kalau kita lihat biografi dia, hebatnya orangnya. Jadi dia bilang tuh kita nggak bisa sebenarnya self judgment. Kayak aku bilang aku extrovert nih, aku kalau nggak ngomong sama orang bisa kejang-kejang nih, gitu kan. Kayak Reza misalnya aku introvert nih, kalau udah terlalu rame, ini bahasanya terlalu rame berarti kan. Terlalu rame bukan rame, terlalu rame itu aku udah nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau menurut Mbak Analisa ini dari channel Analisa itu kita nggak bisa melakukan self judgment, menentukan aku adalah introvert atau aku adalah extrovert. Karena apa? Sebenarnya di ilmu psikologi itu ada parameternya gitu. Sama halnya kayak sekarang ini kan lagi pandemi, apa yang membuat orang itu dikatakan PDP, ODP atau OTG gitu kan. OTG itu kalau apa ya? OTG itu colokan Colokan ke HP, ya, flash disk ke HP gitu ya. Jadi dia suka dicolok-colok gitu. Oke. Enggak gitu juga. Apa sih maksudnya? Sensor. Aduh, nanti disensor ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa self judgment kalau kita nggak tahu parameternya. Gitu. Jadi tapi secara mungkin kita judge diri kita tuh secara pasti kita ngejudge sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada dalam kepala kita. Oke, kita pernah baca apa, kita bergaulnya seperti apa, maka judgment kita tuh akan seputaran itu. Ya.
Jadi kayak aku nih udah nonton channelnya Mbak Analisa, pansos lagi. Terus udah pernah baca beberapa artikel, ya gitu tadi. Secara umum ngebahasnya introvert adalah lebih nyaman sendiri atau dengan lingkungan yang komunitas yang lebih kecil. Extrovert ini dia lebih nyaman ketika di lingkungan yang lebih luas. Dia lebih apa ya? Kalau kasarnya itu kayak anak-anak yang caper gitu, cari perhatian. Jadi dia ingin menunjukkan aku tuh bisa ini, aku tuh bisa itu. Jadi kalau nggak ada orang lain, dia susah, Dia susah, gitu kan. gitu. Tapi kalau introvert nih, oke, aku bisa ini, ya udah aku jalanin aja apa yang gue bisa, gitu. Berarti kalau misalkan si anak ini tadi dia bisa menyesuaikan di semua tempat, gimana tuh? Itu lebih ngarah ke extrovert kayaknya ya. Dia kemana aja nyambung. Sendiri, maksudnya dia lagi sendiri pun dia enak, nyaman, lagi sama orang pun dia nyaman gitu. Ya itu tadi kayak dibilang, Apa ada istilah satu lagi antara tengah-tengah tuh, ada istilah nggak itu? ada nggak ya? Kayaknya harus browsing dulu nih, karena kita nggak ada yang pakar sih ya. Jadi nanti coba kita tanya sama Mbak Analisa ya. Mbak, nanti kita komen ya di channelnya Mbak, tolong dijawab. Karena gini, kalau kita contoh saya nih, sendiri ini, ketika lagi rame-rame tuh nyaman gitu. Tapi nggak semua keramaian itu nyaman. Oke. Kadang-kadang ya kita lihat siapa gitu kan, siapa atau di mana gitu. Nah, kadang-kadang saya pun lagi sendiri gitu nyaman gitu, mau apa istilahnya, nonton atau main game atau apa gitu, nyaman gitu. Maksudnya nggak, aku lagi pingin sendiri nih, lagi suntuk nih, ataupun gini, aku bisa sendiri lalai atau bisa nyaman lah dengan kesendirian itu. Tapi kadang-kadang ketika kita berkawan, lagi jumpa kawan, lagi duduk ngopi, lagi duduk misalkan ada buat acara, nyaman juga gitu. Jadi apakah ada salah satu kategori ya? Nah, satu kategori lagi. Terus gini loh, apa? Kadang kalau nggak tahu ya, kalau baya-baya kita ini, aduh, jadi ngomongin umur nih. Ketuaan dong. Gini anak Umur itu hanya angka, Pi. oh iya, umur itu hanya angka, makin besar makin beban. Jadi gini, kayak anak-anak zaman now lah ya, anak-anak zaman now kita klasifikasikan kayak SMP, SMA, kuliah gitu ya. SMP, SMA, kuliah, pantarannya gitulah. Kadang dalam pergaulan mungkin kita pernah dengar juga adik-adik kita, aku nih introvert loh, aku nih nggak bisa gabung-gabung orang rame, tapi dia lagi ngomong mas 10 orang gitu. Ya kan? Aku nih introvert loh, aku nih nggak bisa kayak gini, aku tuh nggak bisa tampil gitu kan. Ada tuh yang kadang orang-orang yang kayak gitu. Ada juga yang ekstrovert tuh, dia menyatakan diri juga, aku nih ekstrovert, jadi aku kalau cuma ngumpul-ngumpul kecil-kecil gini aku juga nggak bisa, 20 orang kecilnya gitu kan. Jadi maksudnya balik lagi ke self judgment itu sebenarnya kayak apa ya, penilaian tanpa parameter ya. Sama juga kayak inilah kayak di dunia Reja yang desain grafik segala macam kan, bisa aja kan Reja menganggap aku ini udah expert ya, di bidang desain grafik gitu kan. Itu kan self judgment juga kan. Iya, benar. Tapi kan kalau di dunia pekerjaan ada skill-skill tertentu, itu akan dibuktikan dengan sertifikasi atau pengakuan-pengakuan lainnya, Ya. gitu kan. Tapi kalau kayak sifat untuk apa ya, penilaian cepatnya tuh gimana ya? Karena kan kadang kita dalam bersosialisasi itu kita ketemu orang-orang baru. Ya, ketika kita taruh lagi nih, Reja misalnya punya produk, punya skill, terus butuh ketemu klien, Ya, benar. pasti survei dulu dong. Ya. Ya kan, observasi dulu nih kliennya seperti apa kan. Di situ kita kan melakukan judgement, ya kan, penilaian apakah orang ini ekstrovert ataukah orang ini introvert. Ya nggak sebatas itu sih sebenarnya, kesukaan dia apa, seperti apa, intinya supaya kita dapat mencapai goals kita, ketemu mereka tuh untuk apa, ketemu dia tuh untuk apa. Nah, itu kan kita butuh judgement juga, butuh penilaian. Tapi apakah penilaian seperti itu dengan self judgment itu bisa kita samakan atau enggak? Ya, jadi gini, aku pernah baca tuh di satu
bukan pernah baca sih, pernah lihat-lihat di satu apa namanya, di satu akun introvert di Instagram. Oh, bukan akun Pornhub. Kenapa harus ke sana? Pasti nggak ketemu maksudnya. Ini sepertinya mereka introvert karena mereka diam-diam. Enggak. Jadi aku pernah baca itu kan. Kenapa aku bilang aku nggak tahu juga ini sebagai parameter aku itu seorang introvert atau bukan, cuman aku pernah baca. Oke. Kalau dibilang orang introvert itu kalau pada saat ya anggaplah pada saat dia berbicara di depan umum, dia itu tidak pede, Demam terus panggung. nggak demam panggung, dia bisa ngomong, cuman dia nggak pede, dia merasa wah ini kalau aku maju apa orang dengar aku nggak sih gitu kan. Dan dia berharap udahlah aku lewatin aja giliran orang lain aja lah, dia punya pemikiran seperti itu. Dan aku pernah ngalamin hal kayak gitu, bukan pernah, maksudnya pada saat memang ada suatu ya anggaplah seminar atau kegiatan gitu yang memang mengharuskan kita di depan ngomong gitu kan. Aku pernah ngerasain hal kayak gitu, bukan pernah, emang sering gitu. Ini kalau aku ngomong orang ini dengar nggak sih ya? Ini para pesertanya dengar nggak sih ya? Ya udahlah kalau orang lain aja gitu. Nah, aku pernah ada tuh baca gitu, itu katanya ciri-ciri, bukan ciri-ciri ya, kalau orang introvert itu cenderung tuh kayak gitu. Aku nggak ngerasain hal kayak gitu. Berarti Makanya, dia kalau jumpa orang itu lebih kurang pede gitu, lebih kurang pede sih enggak, cuma ada pemikiran-pemikiran kayak tadi gitu. Ini aku didengar gak sih, ini aku yang ngomong nih di apa cuma di angin lalu apa mereka merespon gak sih? Walaupun sebenarnya punya kapasitas untuk itu. Punya kapasitas buat itu gitu. Kayak Fidra bilang tadi, pada saat aku harus mempresentasikan sebuah produk kan aku, ya mau tidak mau kan aku harus ngomong di depan gitu kan, aku mempresentasikan di depan mereka. Jadi ya sebenarnya pemikiran kayak gitu yang buat aku tuh merasa aku tuh introvert gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang introvert itu memang harus sepenuhnya dia sendiri, dia berdiam di rumah sendiri, pokoknya dengan segala aktivitas dia lakukan sendiri gitu, enggak juga. Kalau aku enggak kayak gitu. Maksudnya dia butuh apa namanya, teman bercerita, butuh masukan dari orang lain juga tuh tetap ada. Jadi introvert itu bukan Cooper. Kurang Cooper pergaulan. enggak ya Kak Cooper ya. Enggak ya. Enggak mesti ya. Introvert itu nggak mesti Cooper. Itu aku juga enggak tahu ya tuh. Berarti gini lah, kalau secara yang sudah saya dapat ya, berarti introvert itu dia mempunyai kepribadian yang mana merasa diri sendiri itu lebih misalnya suasana dia lebih enak sendiri. Iya. Ya, itu keluar di luar daripada sifat ataupun penghasilan tadi ya, produktif tadi. Produktif atau enggak? Nah, berarti kalau si introvert ini dia lebih dari diri sendiri itu nyaman, dia lebih nyaman ke di mana, lebih nyaman pada dia posisi mana. Nah, si extrovert ini dia merasa nyaman di posisi yang mana gitu. Kalau misalkan dari kita lihat tadi si introvertnya seperti ini, si extrovertnya seperti itu gitu kan. Ya bisa kita simpulkan kalau kita lihat seseorang itu dia dari mananya nih, dia extrovert sama introvertnya. Terus gini, mungkin nggak seorang introvert ini dia bisa apa namanya, bisa jadi orang yang Extrovert gitu? bukan, bisa berprestasi untuk tampil ke depan. Itulah tadi memungkinkan nggak gini, gitu? kalau Misal gini, kayak kita ngomongin orang-orang sukses siapa ya? Taruhlah yang lagi happening namanya sekarang kayak Bill Gates dengan vaksin COVID-nya itu kan. Mungkin nggak sebenarnya si Bill Gates ini adalah orang introvert? Sebenarnya kita lihat dari basic dia awalnya tuh dia kayaknya orang introvert gitu. Betul. Karena kalau kita lihat dia si introvert ini bukan nggak bisa di depan, bukan nggak berani dia di tapi depan. level nyamannya, Tapi level nyaman dia sendiri tuh dia akan mendapatkan kenyamanan yang hakiki ketika dia bersendirian gitu kan. Iya. Gitu. Aku lebih
lebih setuju kayak gitu. Jadi Sebenarnya- kalau soal produktif Iya. berkarya bisa aja dia tampil ke depan. Bisa. Tapi ketika dia Tapi dia mau nggak nyaman memilih dengan posisinya. ketika dia mau pilih kenyamanan, dia harus sendiri. Dia lebih nyaman sendiri Nah, gitu. gitu. Iya. Berarti orang ekstrovert juga belum tentu dia bisa produktif Belum tentu. dikala dia rame-rame bersosialisasi dengan keekstrovertannya dia itu apalah bahasanya itu kan. Itulah. Jadi dia belum tentu bisa produktif juga kan. Iya. Gitu. Iya, Tapi sebenarnya benar kayak Bang Surya bilang tadi kalau misalnya kalau ngomong masalah produktivitas kita nggak bisa membandingkan antara si introvert dan extrovert itu siapa yang lebih produktif itu sebenarnya nggak bisa. Karena memang benar kalau aku setuju sih kalau dibilang introvert extrovert itu sebenarnya cuma sebuah prinsip prinsip diri dia itu memang masalah kenyamanan kayaknya Iya, dia tuh nyamannya dia itu bisa lebih mengekspresikan diri dia itu dalam keadaan seperti apa ya. Kalau extrovert dengan keramaian, dengan sosialita dia, sedangkan introvert dengan kesendirian dia gitu. Itu aja sih. Jadi kalau saya bandingkan tuh dari sekian satu kelas itu 25 orang, bisa jadi 20 orang tuh introvert, 5 orang extrovert gitu. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Karena kalau kita lihat secara kesimpulan tadi, karena banyak rata-rata siswa satu kelas itu nyaman ketika sendiri. Nah, yang punya kelompok-kelompok ini cuman 5, 7 gitu ya. Ya kalau nggak ada kawan itu rasanya kayak suntuk dunia nih, satu dunia nih. Oh ya, gitu. menarik juga tuh. Karena gini, misalnya kan ya kita balik lagi ke masa-masa bahasanya kayak kita udah lama kali ninggalin sekolah ya. Ya nggak apa-apa lah. Balik lagi ke masa sekolah yang cuma 2 bulan yang lalu. Jadi kalau kita ingat-ingat masa sekolah itu dari satu sekolah itu gengnya itu pasti nggak banyak, ya kan? Menunjukkan bahwasanya orang kan geng ini kan biasa untuk menunjukkan eksistensi, ya kan? Geng, kumpulan komunitas itu kan biasa kan untuk menunjukkan eksistensi. Berarti kan orang-orang yang pengen X ini nggak banyak sebenarnya. Nggak banyak. Kalau kita lihat teman-teman sekolah kita yang lain-lain gitu kan, nggak banyak. Jadi bisa jadi dari misalnya satu sekolah itu ada 1000 siswa, cuma 100 orang yang pengen eksis. Iya. Dan Ya. orang yang pingin eksis itu kebanyakan kalau nggak sekolah tuh sakit ya. Oh iya. Ya kan? Misalnya lagi libur akhir semester, libur naik kelas gitu kan, liburnya kan panjang sampai sebulan, itu stres deh. Stres dia. Ya, ketemu kawan nih, aduh kawannya harus pada pulang kampung segala macam gitu kan, stres dia gitu ya. Tapi yang untuk yang 900 yang lain ini libur ya santai aja, main game di rumah, mau kafe sendiri juga apalah, berenang di laut sendiri, tenggelam gak ada yang tahu gitu kan, santai aja gitu kan. Jadi kalau dari sisi produktif, introvert dan extrovert nggak bisa kita bandingkan. Dia bisa produktif di mana aja gitu ya. Tapi kalau lebih kepada rasa nyaman berarti ya, lebih kepada rasa nyaman. Introvert lebih nyaman dengan kesendiriannya atau dengan komunitas yang lebih kecil, sedangkan extrovert ini lebih nyaman dengan kehidupan sosialisasi yang lebih luas. Jadi kalau kita lihat pun kayaknya anak-anak kampung lebih banyak ekstrovert kayaknya. Lebih aktif gitu. Lebih aktif karena kalau mereka ini sendiri di rumah itu kayaknya bosan asik lihat orang tua gitu. Nyangkul akhirnya gitu. Asik disuruh ini cuci piring gitu kan. Gitu ya. Kayaknya kalau ketemu kawan itu lebih enak gitu kan. Itu namanya pemalas. Itu namanya anak durhaka. Bukan itu anak durhaka namanya. Tapi satu lagi gini loh, ini menarik nih, introvert extrovert ini bisa nggak orang itu berubah dari introvert ke extrovert gitu ya. tanpa pengaruh lingkungan. Misal aku extrovert nih, terus aku lama-kelamaan mikir bosen lah sama-sama orang rame, terus kan ngumpul-ngumpul, terus pengen lah kehidupan di sisa umurku gitu kan. Aku pengen menyendiri gitu kan. Memungkinkan nggak gitu ya? Ada self change gitu, tapi ya self change lah tanpa ada pengaruh dari lingkungan. Mungkin nggak ya? Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa buat selain daripada lingkungan ya. Yang pertama itu yang saya lihat itu faktor yaitu tobat mungkin. Jadi dia kumpulan adalah maksiat kan? Dia dulu ekstrovert gitu kan, preman. Dia
preman suka gabung kemana kan, tiba-tiba tobat kawan. Gitu Tapi ya. nggak selamanya itu tobat juga merubah seseorang. Ah, Mungkin dulu pergaulannya di sini, setelah tobat pergaulannya di masjid gitu. di masjid kan ngumpul juga sama Itulah, bapak-bapak tapi pengajian. nggak selamanya dia bisa merubah jadi introvert gitu. Gitu ya. Nah, ataupun ada trauma. Nah, sebenarnya trauma ini misalkan dia ekstrovert nih, tapi dia apa nih keseharian dia itu pembawa bis misalkan. Nah, pembawa bis tiba-tiba accident. Accident hingga dia membuat dia trauma, dia nggak mau lagi jadi supir, driver, Nggak mau ketemu nggak mau ketemu banyak orang gitu kan. Keras kan benturan di kepala. Nah, bisa jadi gitu ada traumanya. Oke. Tapi kalau lainnya saya lihat sih kurang sih. Oh ya, itu menarik juga tadi tentang trauma. Bisa nggak seseorang ini terbentuknya jadi introvert itu karena trauma? Bisa, karena memang faktor pertamanya orang jadi introvert itu waktu kecil itu kan banyak karena trauma. Trauma ya? Ya, karena gini, kalau saya lihat ya, termasuk daripada kita lihat kawan-kawan ya, kenapa tiba-tiba dia bisa introvert? Saya lihat pertama karena keluarganya misalkan pindah nih dari kota A pindah ke kota B, di situ kurang kawannya pun sosialisasinya kurang gitu kan. Beda gaya sosialisasi mungkin. Beda habitat dia di situ. Habitat. Ya. Sebelumnya tinggal di angin gitu. Tiba-tiba tinggal di air. Jadi bisa jadi berubah ataupun karena misalkan ada faktor yang eksternal. Ya, misalnya dia ketemu berantem nih kawan berantem besok tiba-tiba gara berantem itu dia udah jadi malas keluar gitu kan, jadi merubah sifat dia waktu kecil ataupun sering pindah orang tua nih. Bahasanya gimana ganti orang tua ya, pindah orang tua. Pindah kakak. Pindah kakak. Pindah orang tua. Tadi mau bilang cerai kan nggak enak. Oke. Mungkin kan ganti orang Karena tua sesuatu dan lain hal dia pindah kakak gitu ya. pindah kakak. Udah kayak pemain bola aja, ada pergantian pemain. Akhirnya dengan Pindah kehidupan klub. kehidupan dengan orang tua yang baru nih terlalu keras, asik dipukul. Oh, kayak bawang putih, bawang merah, bawang bombay gitu ya. Itulah ceritanya. Mungkin ada faktor-faktor seperti itu bisa berubah orang ya. Bisa jadi. Oke, berarti pengaruh lingkungan awal tuh kan keluarga ya. Betul. Pengaruh orang tua itu terhadap anak itu bisa menentukan si anak ini ekstrovert atau introvert. Jadi barusan kepikiran seorang anak ini atau seseorang ini bisa jadi introvert karena memang tidak ada pengakuan, jarang ada pengakuan dari orang tuanya. Misal, anak-anak ini kan suka dipuji, ya kan? Apapun yang dilakukan suka, wah hebat lah gini gitu kan. Tapi pada saat dia melakukan sesuatu yang menurut dia menarik ataupun bisa membuat orang tuanya bahagia, ternyata respon orang tuanya diam aja atau ngapain sih lu, berisik amat, gitu kan? Ini nggak bisa diam, bukan diam aja gitu. Akhirnya apa? Kok kayaknya yang aku buat ini nggak menyenangkan orang tua aku aja. Apa yang aku buat kayaknya salah aja ya. Aku diam aja lah. Akhirnya terbawa. Akhirnya Jadilah si anak itu introvert gitu ya. Tapi aku setuju juga, Pipit. Kenapa dibilang apa namanya? Ya itulah ya. Balik lagi kalau misalnya kita di masa kanak-kanak itu ada yang namanya pembentukan karakter. Pembentukan karakter tuh. Mungkin ini pendapat kita loh ya. Ya. Terserah lah. Maksudnya orang lu komen terserah. ini kita bukan ilmu kita, bukan ilmu, tapi Bukan ini basic pendapat ilmu kita ya. pendapat kita. Karena aku kadang ngalami hal kayak gitu. Oke. Mulai dari kecil, ya nggak usah diceritain lah ya. Maksudnya mungkin ada satu kasus memang mungkin aku pernah berpikir, aku kenapa sih udah gede ini, maksudnya apakah memang dulu kehidupan aku dulu waktu kecil mempengaruhi karakter aku pada saat gede? Itu sebenarnya bisa nggak sih? Cuman aku mikirnya, oh ya kayaknya iya ya, dulu aku kan gini, makanya sekarang aku jadi kayak gini gitu. Nah itu sebenarnya aku mungkin ada setuju juga sama Fitra tadi. Jadi pengaruh lingkungan awal ya, lingkungan keluarga awal. ya. Jadi karena memang karakter kita dari kecil memang ya sudah dibentuknya seperti itu. Sebenarnya bukan dibentuk, tapi mungkin dengan tidak sengaja terbentuk seperti itu. Terbentuk. Jadi ya jadi karena udah karakter kita dari kecil terbentuk seperti itu ya. Jadi
terbawa sampai dewasa gitu. Tadi Karena kan- emang aku ngerasain kayak gitu. Kayak contoh tadi lah si Rejan, dia bisa nggak dari ekstrovert, tadi kan awal contoh dari ekstrovert jadi introvert nih, sekarang bisa nggak dari introvert jadi ekstrovert? Nah. Ada contoh nggak? Ada Aku itu nggak tahu tuh gimana sama orang lain, tapi ya selama dari kecil sampai sekarang aku dengan udah pengalaman kesana kesini, bekerja dengan lingkungan orang banyak, ya kan, bekerja di apa namanya dunia entertain, itu kan melibatkan orang banyak. Tapi pada saat aku terjun ke dunia itu, aku memang tetap nyari suasana itu memang yang benar-benar sepi, di mana nyamannya aku gitu. Walaupun Jadi aku waktu kerja silakan rame-rame, tingkat kalau mau cari nyaman sendiri tetap gitu. iya, dan aku juga berusaha untuk, walaupun aku pernah bekerja di entertain harus bertemu dengan orang banyak, tapi aku berusaha bagaimana aku berpikir, aduh, gimana caranya supaya aku Harus nggak hadapi. harus berinteraksi dengan mereka semua gitu. Caranya gimana gitu. Nah, makanya ya kadang-kadang aku ya banyaklah alasan-alasan apapun yang aku keluarin supaya aku tidak berinteraksi sama mereka gitu. Magabun. Nah, kayak gitu. Aku ya selama ini memang kayak gitu. Jadi walaupun ini aku aku nggak tahu sama orang lain. Walaupun aku udah terjun ke dunia itu juga yang harus berinteraksi dengan orang banyak, itu nggak bisa merubah diri aku juga gitu. Aku nggak bisa nyari kenyamanan dengan orang ramai, nggak bisa. Oke. Cuman aku nggak tahu ya orang lain itu yang aku rasain. Jadi gini, kita langsung mendekati closing. Kalau menurut Reja, apa sih yang harus dilakuin untuk orang introvert ini? Berarti Reja kan sekarang walaupun udah self judgment bahwasanya Reja itu introvert, tapi tetap dalam dunia kerja tetap bisa produktif, Ya. tetap bisa ketemu orang banyak. Apa tips and triknya apa tuh untuk kawan-kawan kita Yang di introvert. luar sana yang mendengarkan ini? Ya mudah-mudahan belum pada kejang-kejang dengerin ini kan sampai udah berapa nih, udah setengah jam lebih. Kira-kira tips and tricksnya apa sih untuk Apa ya? bisa kita tetap produktif di luar gitu ya, bukan produktif di cuma waktu sendiri tapi produktif di luar. Ya. Apa tuh? Sebenarnya balik ke diri sendiri aja gitu kan. Sebenarnya gini, sejauh mana kita pengen mengembangkan diri kita. Oke. Nah, walaupun kita seorang introvert, tapi pada saat kita memang si introvert ini memang mengharuskan untuk berinteraksi dengan seseorang, dengan orang banyak, dan itu untuk menunjang kemampuan diri dia keluar. Ya aku rasa nggak masalah, akuin aja kayak aku gitu misalnya kan. Pada saat aku membutuhkan pekerjaan dan pekerjaan itu memang harus melibatkan banyak orang, ya udah aku jalan aja karena itu memang aku butuh buat aku sendiri itu aku butuh gitu. Nah, seperti itu. Cuman ya balik lagi kalau misalnya nyaman sama dengan kesendirian, maksudnya nyaman dengan lingkungan yang tidak keramai, ya udah, maksudnya cari kita berinteraksi pada saat kita butuhkan aja gitu. Oke. Jadi pada itu ya namanya juga manusia itu kan Berarti ada keringat-keringat dingin gitu juga waktu awal-awal itu. oh pasti ada lah, pasti ada pada saat kita harus berhadapan sama orang gitu kan. Karena aku merasa juga, aku ini males berinteraksi, tapi aku ada usaha untuk bisa bagaimana ada skill untuk public speakingnya, aku berusaha juga gitu. Oke. Nah, emang bukan berarti karena aku pengen kesendirian aku tidak mengembangkan diri, enggak kayak gitu. Tapi aku tetap berusaha untuk mengembangkan diri aku gitu. Oke, kalau dari Bang Surya closing statementnya gimana nih? Untuk extrovert, introvert, sarannya apa? Sarannya sebenarnya kalau kita lihat dari pembahasan tadi lebih banyak menguntungkan ekstrovert nih kan. Ya. Jelas. Jadi sebenarnya gini, Karena introvert kebanyakan juga introvert tuh banyak dibully, Bang. Jadi bahan biasanya. Jadi Gitu, bahan Bang. bulian Jadi sebenarnya. bahan bulian ya. Jadi kalau saya saran ini untuk orang-orang introvert lah nih, untuk merasa dirinya itu introvert tuh sebenarnya produktivitas itu ataupun kita bilang sifat kita ini bisa diubah. Nah, introvert ini bukan suatu minus kalau saya lihat, bukan satu keminusan,
tapi adalah suatu yang bisa kita manfaatkan. Oke. Jadi dengan introvert diri kita nih, ya, nyaman kita di mana tuh, seharusnya kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin di waktu itu. Oke. Karena apapun yang kita buat, baikkah di luar ataupun di rumah ataupun di mana kita bersendiri, itu jangan manfaatkan waktu itu jangan untuk yang hal-hal yang tidak berguna. Oke. Manfaatkan dimanapun, kapanpun, itu lebih hal yang berguna. Jadi merasa introvert ini lebih menguntungkan bagi kita, gitu Oke. aja. Oke, kalau dari aku ya, terserah kalian mau judge diri kalian itu extrovert maupun introvert. Selagi kalian berguna, minimal untuk diri kalian sendiri dan tidak merugikan orang lain, jalankan. Ya. Betul. Apalagi Jangan- masa pandemi ini. Bukan Tidur pun berguna. hidup introvert gitu ya. Jaya Jaya introvert. Jadi, apapun kalian, mau extrovert, mau introvert, selagi kalian berguna, minimal untuk diri kalian sendiri dan tidak merugikan orang lain, silakan jalankan kehidupan kalian masing-masing. Toh orang lain menilai kalian apapun itu, mereka tidak akan mengurangi sedikit pun tentang kalian, dan mereka komen positif untuk kalian pun tidak akan menambahkan apapun untuk diri kalian. Jadi tetap berkarya, baik itu dengan sifat introvert maupun extrovert, kalian tetap berkarya, tetap produktif. Terserahlah orang mau bilang apa, terserahlah dunia sekitar kalian mau berlaku apa, selagi kalian terus positif, jalani, karena kehidupan positif kalian itu kalian juga yang nikmati di akhirnya, karena pertanggungjawaban setiap orang itu tidak akan menanggung dosa ataupun pahala dari orang lain. Itu aja ya. Jadi kita closing karena ini kayaknya udah banyak yang kejang-kejang dengerin kita. Ini kapan berakhirnya nih? skip. Jangan di skip, udah subscribe-nya kecil, di skip lagi. Emang udah ada subscribe itu? Ada men 3 men. Aib. Enggak, nanti dari 3 nanti ada hurufnya. K, 3K. Yeay. Amin. Oke, kalau kalian merasa channel ini bermanfaat buat kalian, silakan klik subscribe dan jangan lupa klik juga tanda loncengnya. Dan kalau kalian merasa ini tidak bermanfaat, silakan subscribe juga, jadi kalian bisa ya minimal komen marah-marah lah di bawah ya. Nanti kita ladenin, kita minta maaf kok di komennya ya. Komen juga yang banyak. Nanti insya Allah kalau kita pura-pura nggak sibuk kita balas-balasin. Kalau nggak biarlah Tuhan yang balas. Oke, sampai di sini dulu. Salam dari kita bertiga dari channel Gelas Kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.